Bab 2941 Ordo Gerejawi benar-benar ada. Mereka terus menatap pusaran untuk mencari tanda-tanda perubahan lainnya, tetapi kembali normal beberapa menit kemudian, dan mereka tidak bisa melihat siapapun keluar dari pusaran itu. Hah? Apa yang? Mungkinkah itu semua hanya fenomena alam yang disebabkan oleh pusaran? Mungkin hanya karena pusaran itu. Ayo, kita pergi, kata wanita itu dengan serius. Mereka berempat kemudian meninggalkan daerah itu tak lama kemudian. Tanpa sepengetahuan mereka, sesosok muncul di kejauhan beberapa saat setelah mereka pergi. Itu tidak lain adalah Levi sendiri. Dia meninggalkan daerah itu setelah tidak menemukan ramuan ajaib di sekitar garis ley super spiritual ketika dia merasakan keempatnya. Dia kemudian menyembunyikan kehadirannya saat dia berjalan ke arah mereka. Jadi, ini Ordo Gereja. Levi bergumam pada dirinya sendiri dengan cemberut saat dia melirik ke arah yang mereka tuju. Dilihat dari pakaian mereka, mereka pasti berasal dari Ordo Gereja. Saya tahu karena saya biasa menyamar sebagai salah satu dari mereka untuk menakut-nakuti Lab of Gods. Mengingat betapa kuatnya mereka berempat, masuk akal jika mereka berasal dari Ordo Gerejawi. Fakta bahwa mereka datang jauh-jauh ke sini mencari lokasi letusan yang mengubah dunia semakin menegaskan identitas mereka. Jika mereka berasal dari urutan, maka itu berarti itu benar-benar ada. Ini tidak bisa dipercaya. Di mana mereka saat dibutuhkan? Letusan super spiritual ley line yang mengubah dunia pasti telah menarik mereka keluar dari persembunyian. Jika Ordo Gerejawi ada, maka persekutuan esoterik juga harus ada. Dari penampilan baju besi, senjata, dan tingkat energi mereka, kemungkinan besar mereka mengandalkan energi spiritual untuk pelatihan mereka. Mungkin Ordo Gerejawi dan persekutuan esoterik tidak dapat ditemukan dimanapun karena hanya ada sedikit atau tidak ada energi spiritual yang tersisa. Mereka mungkin pergi ke tempat lain dengan garis ley spiritual untuk memberi mereka sejumlah besar energi spiritual yang sesuai dengan pelatihan mereka. Levi telah menebak semuanya dengan benar. Keempatnya memang dari Ordo Gereja dan telah keluar dari persembunyian karena perubahan besar di dunia. Mereka datang jauh-jauh ke sini untuk menyelidiki penyebab perubahan mendadak, dan mereka telah bersembunyi di beberapa bagian Erudia yang berisi garis ley spiritual. Yang mereka miliki aksesnya tidak sekuat yang satu ini di kutub selatan, tetapi itu memberi mereka energi spiritual yang cukup sehingga mereka tidak perlu keluar dari persembunyian sama sekali. Mereka hanya tertarik pada dunia luar karena konsentrasi energi spiritual yang tinggi. Jadi, itulah mengapa Lab of Gods sangat ketakutan. Ordo Gerejawi benar-benar ada, dan mereka sangat kuat di usia yang begitu muda. Mereka mengatakan Erudia tidak memiliki dewa, tapi kami jelas memiliki sekelompok orang yang mampu membunuh bahkan dewa. Keempatnya lebih kuat dari Jenderal Aula Kardinal dalam hal kekuatan dasar mereka, dan latihan mereka cocok dengan yang dibuat Evi. Saya yakin seluruh dunia akan panik jika mereka mengetahui rahasia ini. Levi tertawa geli sendiri memikirkan hal itu. Setelah kembali ke pesawat, Levi memberitahu Dr. Erebus tentang situasi di bawah pusaran. Ya ampun, saya tidak pernah berpikir ini mungkin. Seru yang terakhir. Ini sebenarnya masuk akal jika Anda memikirkannya. Terlalu banyak sesuatu yang baik itu buruk bagi Anda. Segala sesuatu dalam hidup ini ada batasnya. Dewa digital juga ikut campur. Tapi kemudian, aku menemukan sekelompok orang barusan. Levi tidak menahan apa-apa saat dia memberitahu mereka semua tentang Ordo Gerejawi. Ordo Gerejawi dan persekutuan esoterik benar-benar ada. Berasal dari Lab of Gods, mereka tahu tentang kedua organisasi itu dengan sangat baik. Saat itulah mereka mengerti mengapa mereka diawasi lebih awal. Jika Ordo Gerejawi memang ada, mengapa kita tidak meminta mereka menyembuhkan keracunan Forlevia? Bab 2942 Penemuan besar oleh Venom Fin. Pertanyaan mendadak Dr. Erebus menghantam Levi seperti sambaran petir. Betul sekali. Karena saya telah menyaksikan keberadaan mereka dengan mata kepala sendiri, saya dapat meminta mereka untuk membantu menyembuhkan keracunan Evi. Tidak ada jaminan bahwa mereka akan bisa melakukannya, tapi setidaknya ada kemungkinan besar mereka bisa melakukannya. Sial, aku seharusnya menangkap mereka daripada membiarkan mereka pergi sekarang. Aku akan pergi melihat-lihat di luar. Levi berteriak ketika dia pergi ke sana mencari keempatnya, tetapi mereka tidak bisa ditemukan. Kemana kita harus pergi? Tanya Dewa Digital. Untuk saat ini, mari kita periksa Evi di mata air suci. Dengan itu,
Mereka bertiga kembali ke mata air suci. Setelah memeriksa Forlevia, Levi dapat memastikan bahwa dia baik-baik saja. Troy dan 80 orang lainnya melanjutkan pelatihan mereka saat mereka mengawasinya, jadi dia memiliki kelompok yang sangat kuat yang menjaganya tetap aman. Meskipun Akademi Cari Grey adalah area terlarang dan mengandung banyak energi spiritual, mata airnya juga tidak terlalu buruk. Itu memiliki garis lei spiritual kecil di bawahnya untuk memberi mereka energi spiritual yang cukup, sehingga mereka masih bisa melanjutkan metode pelatihan Levi dan terus memperkuat diri mereka sendiri. Sifat lingkungan mereka menambah variasi pada latihan harian mereka, yang merupakan sesuatu yang dia rasa puas. Mereka bertiga kemudian menuju ke Erudia, dan Levi pergi mencari Dakson dan yang lainnya untuk menanyakan apakah mereka tahu di mana menemukan Ordo Gerejawi. Namun, mereka semua memiliki ekspresi bingung di wajah mereka ketika mereka mendengar pertanyaannya. Hah? Ordo Gereja? Bukankah itu hanya rumor? Meskipun banyak yang menduga bahwa mentor Edmund adalah orang yang mendukung Erudia, mereka tidak tahu bahwa itu adalah Levi. Bukankah kamu yang mengambil tindakan ketika kamu dilantik sebagai Raja Mahkota? Tanya Dakson. Levi mengangguk. Betul sekali. Kalau begitu kaulah yang mendukung Erudia, bukan? Siapa lagi yang bisa melakukan itu? Ordo Gerejawi dan persekutuan esoterik hanyalah legenda. Mereka bahkan tidak ada. Levi mengerutkan kening ketika dia mendengar itu. Dia pikir Ordo Gerejawi telah menunjukkan diri mereka di depan umum, tetapi tidak ada yang tahu tentang penampilan mereka sama sekali. Ordo Gerejawi ada. Saya melihat mereka dengan mata kepala sendiri. Kata-kata Levi menjadi kejutan besar bagi Dakson dan yang lainnya. Apa? Mereka benar-benar ada. Mata mereka hampir melotot dari rongganya karena kaget dan tidak percaya. Saya yakin merekalah yang saya lihat. Anak-anak muda itu jauh lebih kuat daripada putramu, dan kami belum memperhitungkan peralatan mereka. Jawab Levi. Apa? Jika Levi berkata demikian, maka Ordo Gereja harus benar-benar ada. Lalu kenapa mereka tidak muncul saat Erudia menderita saat itu? Mengapa mereka keluar sekarang? Oh, benar, kebangkitan energi spiritual. Petik 2. Dakson segera menyadari apa yang sedang terjadi. Levi mengangguk. Benar, mereka mengandalkan ley line spiritual untuk pelatihan mereka, dan perubahan di dunia luar telah menarik perhatian mereka. Itu sebabnya mereka datang. Itu menjelaskan semuanya. Ordo Gerejawi dan persekutuan esoterik benar-benar ada, dan mereka hanya peduli pada kepentingan diri mereka sendiri. Mereka tidak akan pernah muncul kecuali kepentingan pribadi mereka terpengaruh. Karena kelangsungan hidup Erudia tidak ada hubungannya dengan mereka, masuk akal mengapa mereka tidak repot-repot muncul sama sekali. Jika itu masalahnya, kita harus mengirim lebih banyak orang keluar sana untuk menyelidiki ini. Mari kita lihat apakah kita dapat menemukan petunjuk tentang keberadaan mereka. Dakson dan yang lainnya tahu bahwa Levi melakukan ini untuk putrinya, jadi mereka segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari Ordo Gereja. Lupakan, aku akan mencari mereka sendiri. Bagaimanapun juga akan sulit bagi kalian untuk menemukannya. Levi berkata setelah memikirkannya. Jika seseorang seperti Dr. Erebus tidak dapat mendeteksi keberadaan mereka, saya ragu ada orang lain yang dapat menemukannya. Saya tidak punya pilihan selain mencarinya sendiri. Tiba-tiba, Venom Fin datang berlari dengan tergesa-gesa. Tuan, kami membuat penemuan besar. Dia berteriak sambil terengah-engah saat dia berdiri di depan Levi. Tarik napasmu sebelum bicara. Bab 2943 Lokasi buku pegangan racun. Setelah mengambil beberapa saat untuk mendapatkan kembali ketenangannya, Venom Fin melanjutkan dengan cemas. Kami menemukan beberapa petunjuk setelah menghabiskan waktu lama mencari reruntuhan. Pertama-tama, kami menemukan peringkat racun yang tidak lengkap. Ini memiliki catatan semua racun yang menakutkan di dunia, dan kebanyakan dari mereka cocok dengan yang ada di buku pegangan racun. Racun ketiga yang terdaftar dalam peringkat racun disebut layu semua, tetapi tidak dicatat dalam buku pegangan racun. Saya melakukan beberapa penelitian, dan saya pikir itu sangat mirip dengan yang putri Anda diracuni. Karena daftar yang kami temukan tidak lengkap, saya tidak dapat menemukan informasi tentang racun pertama, kedua, dan banyak lainnya. Levi menatapnya dengan serius saat dia bertanya, apa maksudmu dengan itu? Yah, menurut catatan, peringkat racun milik Ordo Gerejawi. Venom Fin menjawab, mengejutkan semua orang di sekitarnya. Itu milik Ordo Gerejawi.
Kami baru saja menetapkan fakta keberadaan mereka, dan sekarang kami disajikan dengan lebih banyak bukti untuk mendukung fakta itu. Namun, saya menduga bahwa peringkat racun itu dibuat-buat. Anda tahu, melalui penemuan peringkat racun, saya menemukan informasi penting lainnya. Menurut catatan, ada jilid kedua dari buku pegangan racun, dan Ordo Gereja saat ini memilikinya. Karena mereka tidak terlalu membutuhkan volume pertama, mereka merilisnya ke publik sehingga orang lain bisa memilikinya. Kata-kata Venom Fin membuat Levi bekerja keras sekali lagi karena dia telah menemukan petunjuk lain untuk volume kedua dari buku pegangan racun. Saya pikir ini hanya omong kosong *T. Saya tidak percaya sekte saya akan cukup bodoh untuk mempercayai rumor seperti itu. Ordo Eklesiastik dan Guild Esoterik bahkan tidak ada. Jika mereka tidak bisa membuktikan keberadaan volume kedua dari buku pegangan racun, maka itu hanyalah rumor. Venom Fin menambahkan dengan mencibir. Meskipun dia telah menemukan banyak petunjuk tentang Ordo Gerejawi, dia sama sekali tidak percaya akan keberadaan mereka. Sama seperti orang lain, dia menganggap mereka hanya rumor yang tidak benar. Levi menatap matanya dengan serius saat dia berkata, "Baiklah, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Ordo Gerejawi benar-benar ada." "Apa? Mereka ada?" "Aku tidak percaya." Venom Fin menggelengkan kepalanya deras. "Mereka benar-benar melakukannya. Raja Mahkota telah mengkonfirmasinya," kata seseorang di belakang. Venom Fin menatap Levi dengan tidak percaya untuk memastikan apakah itu benar, hanya untuk melihat Levi mengangguk sebagai jawaban. "Ada harapan untuk putrimu, kalau begitu. Bahkan tanpa buku pegangan racun, Ordo Gereja harus memiliki banyak individu berbakat. Saya yakin mereka harus memiliki seseorang yang mampu menyembuhkannya. Jika sesuatu yang seburuk Wither All hanya menempati peringkat ketiga dalam daftar, maka racun Evi mungkin tidak akan mendekati level itu." Venom Fin menjadi bersemangat juga. Bagi Levi, menemukan Ordo Eklesiastik sangat penting untuk menyembuhkan Forlevia. Temukan Ordo Gerejawi. Dengan perintah Levi, semua orang yang hadir di tempat kejadian bergegas untuk memulai pencarian. Tepat ketika Levi hendak keluar dan mencari mereka sendiri, Zoe dan yang lainnya datang untuk memeriksa kondisi Forlevia. Untuk menenangkan mereka, Levi memberitahu mereka bahwa kondisi Forlevia untuk saat ini stabil. Dia memilih untuk tidak memberitahu mereka tentang Ordo Gerejawi karena dia tidak ingin mereka panik dan akhirnya mengungkapkan informasi itu kepada publik. Itu tidak hanya akan menyebabkan keributan besar, tetapi juga tidak melakukan apapun untuk membantu situasi karena mereka tidak akan dapat menemukannya. Sama seperti itu, Levi dan yang lainnya mulai diam-diam mencari petunjuk yang berhubungan dengan Ordo Gerejawi di dalam Erudia. Namun, Erudia begitu besar sehingga menemukan Ordo Gereja seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Kecuali jika mereka kebetulan bertemu dengan mereka, mereka bisa berjalan melewati mereka tanpa menyadarinya. Ordo Eklesiastik adalah kelompok yang sangat tertutup untuk memulai, jadi mencari mereka tanpa petunjuk hampir tidak mungkin. Sejak kebangkitan energi spiritual di bawah Erudia telah diaktifkan kembali dan dilepaskan ke udara. Itu mengakibatkan Erudia memiliki konsentrasi energi spiritual yang lebih tinggi daripada di tempat lain, jadi tidak ada gunanya bagi Levi untuk mendeteksi keberadaan mereka melalui inderanya. Saat pencarian berlangsung selama beberapa hari, sesuatu yang besar terjadi di Erudia. Sekelompok individu yang tidak akan pernah muncul di sana telah tiba. Bab 2944 Turunkan Kakimu itu adalah tim yang dikirim dari Siperia, kekuatan terkuat di dunia. Mereka membuat ketakutan ke dalam hati orang-orang kemanapun mereka pergi, terutama karena mereka sebelumnya telah membuat rencana untuk mengambil alih Erudia. Semua orang mengira alasan mereka datang adalah untuk menguji Erudia dan melihat bagaimana keadaan di negara ini. Alih-alih hanya memata-matai Erudia secara rahasia, mereka begitu berani dengan status mereka sebagai kekuatan paling kuat sehingga mereka memutuskan untuk melenggang langsung ke negara itu. Orang-orang yang datang begitu arogan sehingga mereka bahkan tidak peduli siapa yang mendukung Erudia. Meskipun Erudia memiliki mentor Edmund untuk mendukung negara, tidak ada yang tahu detail pasti tentang apa yang sedang terjadi. Selain itu, kabar di jalan adalah bahwa Ordo Gerejawi dan persekutuan esoterik tidak ada. Karena itu, Dragonites memperlakukan orang-orang dari Siperia dengan sangat hormat dan mencoba yang terbaik untuk memenuhi setiap permintaan mereka.
Itu hanya memperburuk keadaan ketika orang-orang itu semakin kurang ajar dan membuat tuntutan yang lebih tidak masuk akal seperti meminta Edmund serta mentornya datang menemui mereka sekaligus. Semua tuntutan itu adalah untuk melihat kekuatan Erudia sebelum mereka memenuhi permintaan Siperia. Para Dragonites sangat marah dengan perilaku mereka, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk itu. Ketika Levi kembali dari pencariannya untuk Ordo Gerejawi di malam hari, Dr. Erebus dan Dewa Digital datang menemuinya segera. Garrison, sekelompok dari Siperia datang hari ini. Saya pikir mereka menuntut untuk bertemu dengan The Cardinal Holt General dan mentornya. Kata Dr. Erebus. Kilatan sedingin es muncul di mata Levi saat dia mendengarnya. Oh, saya tidak percaya mereka masih punya nyali untuk menginjakan kaki di Erudia. Mereka mungkin tidak ingin menyerah pada negara yang menguntungkan seperti ini. Saya percaya mereka mencoba untuk mengatasi keterbatasan Erudia, jelas Digital God. Levi tertawa dingin. Oke, mereka ingin bertemu dengan mentor Jenderal The Cardinal Holt, kan? Iya, itu akan menjadi saya. Aku akan segera menemui mereka. Dia kemudian dengan cepat menuju ke ruang konferensi di mana perwakilan Experian dilayani. Kepala perwakilan Siperian adalah seorang pria bernama Tyrian. Dia memiliki kedua kakinya di atas meja dan ekspresi arogan di wajahnya sementara anak buahnya terus membuat tuntutan yang tidak masuk akal. Kalian harus mengerti bahwa kami memberi Erudia kesempatan di sini. Selama Anda melakukan semua yang dikatakan Siperia, kami akan memberi Anda sumber daya dan metodologi untuk membuat dewa. Ini akan membantu meningkatkan jumlah dewa di Erudia. Saya yakin Anda semua sangat menyadari situasi di sini di Erudia, bukan? Tentu, beberapa individu kuat membunuh dewa dari Kirea saat itu, tapi kalian bahkan tidak tahu siapa orang itu. Kata Bennett dengan seringai dingin. Orang-orang ini benar-benar telah melakukan penelitian mereka dengan sangat teliti. Mereka bahkan tahu tentang individu kuat yang membunuh dewa Kirean ketika kita tidak tahu siapa orang itu. Para Dragonite benar-benar tidak bisa berkata-kata setelah mendengar itu. Kamu harus tahu bahwa Siperia memiliki banyak petarung kuat yang mampu membunuh dewa. Sekarang, kami berharap untuk memiliki hubungan yang damai dengan Erudia. Anda mengandalkan kami, dan kami akan menawarkan perlindungan kami sebagai balasannya. Bennett melanjutkan. Bam, pintu ke ruang konferensi tiba-tiba ditendang. Persetan kami akan mengandalkanmu. Levi berteriak dengan marah saat dia berlari ke dalam ruangan. Memukul. Hal berikutnya yang mereka tahu, dia menamparkan wajah Bennett dengan keras. Suaranya bergema keras di ruang konferensi, mengejutkan semua orang di dalam tanpa berkata-kata. Levi kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Tyrian dan berkata, turunkan kakimu atau aku akan mengambilnya darimu. Sebelum Tyrian bahkan bisa bereaksi, Levi telah menginjak lututnya dengan sekuat tenaga. Retakan, suara tulang retak bisa terdengar karena kedua kaki Tyrian patah di tempat. Yang terjadi selanjutnya adalah jeritan darah yang mengental yang memenuhi seluruh ruang konferensi. Bab 2945 Jadi bagaimana jika saya mengganggu Anda? Semua orang benar-benar terpana. Bahkan Dr. Erebus bergidik ketakutan. Selanjutnya, pukulannya sangat ganas. Tiba-tiba, hanya jeritan kesengsaraan mereka yang bergema keras di seluruh ruang konferensi. Tyrian meringkuk di tanah kesakitan. Levi, yang lain dari resimen Siperia mengenali Levi. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Anda mendorong Erudia ke dalam kematian yang tidak dapat diubah. Jika Anda menyerang kami, itu akan seperti menyerang perwakilan Siperia. Anda jelas memprovokasi kami. Selanjutnya, Anda adalah Raja Mahkota. Anda mewakili Erudia. Tindakanmu menandakan tindakan Erudia. Ini menyiratkan bahwa Erudia memandang rendah kita dan mencoba memprovokasi kita. Kami datang ke sini untuk bernegosiasi dengan damai dan mendiskusikan keuntungan masa depan bagi Siperia dan Erudia. Beraninya kau memukul kami tanpa alasan. Apakah Anda ingin kami melancarkan serangan? Kami akan senang melakukannya. Faktanya, kami bermasalah karena kami tidak dapat menemukan alasan untuk memulai perang. Semua orang mencaci. Mereka semua menyalahkan Levi. Lebih jauh, mereka menekankan bahwa Levi mewakili Erudia dan menggunakan ini sebagai alasan untuk memulai perang. Tamparan, 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 tamparan. Levi menamparkan pipi mereka berempat dengan paksa. Cek kamu.
Bernegosiasi dengan damai. Apakah Anda di sini untuk bernegosiasi? Anda menuntut Erudia untuk mengandalkan Anda. Jadi bagaimana jika saya mewakili Erudia? Jadi bagaimana jika kita memulai perang? Apakah kamu pikir aku takut padamu? Baik, karena Anda semua perkasa dan kuat, datang saja pada kami. Saya akan membunuh semua orang yang Anda kirim kepada kami. Petik 2. Tamparan, 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 tamparan. Levi menamparkan sisi lain wajah mereka. Pipi mereka berlumuran darah saat kulitnya terbelah. Secara alami, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka semua berteriak kesakitan. Semua orang terkejut, terutama mereka yang menjadi tuan rumah Dragonite. Mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Karena mereka takut menciptakan konflik, mereka sangat menghormati perwakilan Siperia. Namun, saat Levi tiba, dia memukuli semua orang dengan kasar. Levi, kamu, seseorang dari Siperia hendak berbicara. Namun, ketika dia bertemu dengan tatapan menakutkan Levi, dia sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menutup mulutnya. Tamparan Levi begitu kuat hingga dia hampir mati. Karena itu, dia bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun kepada Levi. Bahkan para Dragonite pun ketakutan. Merasakan aura pembunuh dari Levi, mereka bergidik ketakutan. Levi berjalan ke depan dan berteriak pada yang lainnya, pergi dan berdiri di depan. Siapa yang menyuruhmu duduk? Jangan ganggu kami seperti itu. Bentak Tyrian, yang kakinya lumpuh, dengan gigi terkatup. Levi duduk di sofa dan mendengus dingin. Jadi bagaimana jika aku menggertakmu? Bisakah kamu mengalahkanku? Datang dan serang aku, kalau begitu. Petik 2. Perwakilan dari Siperia menatap Levi. Wajah mereka dipelintir dalam kemarahan dan pembuluh darah mereka menonjol. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jika mereka berbicara kembali, mereka akan dipukuli. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain mengalah. Lanjutkan. Berdiri di depan, teriak Levi. Karena mereka tidak berani menentangnya, mereka menyeret Tyrian dan berdiri di depan Levi. Siapa yang memberimu keberanian untuk membuat masalah di Erudia? Tanya Levi dengan dingin. Selanjutnya, bukankah aku memperingatkanmu untuk segera memutuskan hubungan dengan Idrae dan menyerahkannya? Menatap Levi, Tyrian tertawa dingin. Aku pernah mendengarmu, tapi jadi apa? Apakah Anda mengajari kami apa yang harus dilakukan? Apakah Anda mengajari puluhan ribu dewa di Siperia apa yang harus dilakukan? Kami terlalu lemah, jadi kamu bisa menggertak kami. Kami mengakuinya. Namun, saya berharap ketika semua dewa Siperia datang, Anda masih berani bertindak begitu arogan. Petik 2. Bennett mengejek dengan dingin dan menambahkan, yah, kita bahkan tidak membutuhkan puluhan ribu dewa. Hanya satu dewa saja sudah cukup untuk membuatnya menutup mulutnya dengan patuh. Iya itu benar. Meskipun saya mengakui itu, saya tidak mau mengakui kekalahan. Apakah Anda berani membiarkan saya menelepon untuk cadangan? Desak Tyrian dengan keras kepala, meski kakinya patah. Bab 2946 mereka tidak menepati kata-kata mereka. Faktanya, dia melihat ke arah Dragonites. Silakan dan maafkan tindakan Levi. Dia jelas mengejek kita dengan perilakunya. Meskipun kami tidak terlalu kuat, kami tetap mewakili Siperia. Dengan menyerang kami, Anda menyerang bangsa kami dan memaksa kami untuk menyatakan perang. Setelah 10.000 dewa kami berbaris pada Anda akan menyesali tindakan Anda hari ini. Perwakilan lainnya menambahkan, itu benar. Kita tahu bahwa Erudia memiliki seorang prajurit yang dapat membunuh dewa. Namun, mari kita lihat apakah kamu bisa membunuh 10.000 dari mereka. Pada saat itu, keseriusan situasi menyadarkan para Dragonites. Mengingat bahwa orang-orang itu adalah perwakilan dari Siperia, para Dragonite tahu bahwa mereka tidak boleh menyinggung perasaan mereka dengan cara apapun. Memang benar ada seseorang di Erudia yang mampu membunuh dewa. Namun demikian, tidak ada yang tahu siapa itu. Namun demikian, tidak peduli seberapa kuat orang itu, karena tidak mungkin dia bisa mengalahkan 1000 dewa, apalagi puluhan ribu dewa. Terbukti, Siperia adalah negara paling kuat di seluruh dunia. Mempertimbangkan semakin banyak dewa buatan yang mereka hasilkan, kekuatan yang mereka miliki benar-benar menakutkan. Akibatnya, tidak ada yang ingin mendapat masalah dengan mereka. Karena Erudia tidak memiliki senjata rahasia, mereka jelas bukan tandingan Siperia. Jadi,
Membuat marah para perwakilan hanya akan memberi mereka alasan untuk menyatakan perang. Itu adalah konsekuensi yang tidak ada yang berani menanggungnya. Ketika mereka melihat betapa ketakutannya para Dragonite, Tyrion dan Bennett masing-masing tersenyum. Apakah Anda sekarang tahu apa yang perlu dilakukan? Tyrion mencibir. Aku akan meminta maaf atas nama Crown King. Ini tidak lebih dari kesalahpahaman. Mengingat betapa murah hati Anda, mohon maafkan kami atas pelanggaran kami, para Dragonite meminta maaf sekaligus. Terlepas dari itu, Tyrion masih tidak puas. Tepat ketika dia akan berbicara, suara Levi terdengar. Kata-kata mereka tidak membawa beban apapun. Tyrion dan yang lainnya menatap Levi. Jangan bilang bahwa milikmu bisa. Memang, apa yang saya katakan penting. Levi mengangguk. Namun, apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Bisakah Anda bertanggung jawab atas mereka? Setelah perang pecah, kami akan mengerahkan puluhan ribu dewa yang akan menginjak-injak Erudia. Bisakah Anda benar-benar membiarkan itu terjadi? Tyrion memelototi Levi. Mengapa membuang-buang waktu dengan kata-kata? Jika Anda ingin memulai perang, silakan dan lakukan. Jangan hanya mengancam saya secara verbal. Petik 2. Kilatan ganas melintas di mata Levi. Kalau begitu, aku akan membunuhmu dan melihat apakah Siperia punya nyali untuk benar-benar menyatakan perang terhadap kita. Kata-kata berani Levi mengejutkan semua orang yang hadir. Saat Tyrion melihat tatapan haus darah Levi, dia merasakan lututnya gemetar sementara wajahnya kehilangan semua warna. Beraninya kau. Dia berteriak pada Levi. Tidak ada yang tidak berani saya lakukan. Levi tertawa. Ketika mereka merasakan niat membunuh Levi, para Dragonites panik, karena mereka tahu bahwa Levi akan menindaklanjuti kata-katanya dengan tindakan. Tidak, Raja Mahkota. Demi kebaikan yang lebih besar, kita tidak bisa membunuhnya. Atau yang lain, bencana akan mengikuti. Petik 2. Itu benar, Raja Mahkota. Pikirkan tentang gambaran yang lebih besar. Kami tidak mampu menyinggung Siperia. Petik 2. Kami benar-benar tidak punya apa-apa untuk melawan mereka. Dragonites membujuk Levi menentangnya dan bahkan mencoba menahannya. Hahaha, ketika mereka melihat respon Dragonite, Tyrion dan anak buahnya tertawa terbahak-bahak. Dari sudut pandang mereka, Levi memiliki lebih sedikit kelonggaran untuk membunuh mereka karena dia dikendalikan oleh gambaran besarnya. Kecuali tentu saja, dia adalah orang gila yang tidak mungkin, karena dia telah membuat namanya menjadi ahli taktik yang cerdik. Mengingat bahwa dia adalah ahli strategi militer yang bertanggung jawab untuk mengalahkan Lab of Gods, dia jelas tidak gila. Bahkan, dia tidak bisa lebih rasional. Begitulah seharusnya. Selama dia meminta maaf, saya akan mempertimbangkan untuk membiarkan masalah ini berlalu, saran Tyrion sambil tersenyum. Akibatnya, Dragonite terus membujuk Levi untuk mundur karena masa depan Erudia. Apakah begitu? Saya sendiri yang dapat menentukan gambaran besarnya. Mati. Levi tiba-tiba melepaskan kekuatan yang sangat besar dan mendorong para Dragonite ke samping. Ledakan. Sebuah kekuatan mengerikan menghancurkan otak Tyrion. Bab 2947 Kesombongan Hydrae. Tanpa peringatan apapun, kepala Tyrion meledak menjadi bubur, menyebabkan otaknya memercik ke wajah semua orang di sekitarnya. Pada saat itu, semua orang terkejut dengan betapa kejamnya Levi. Oh tidak, kita ditakdirkan. Para Dragonite meratap saat mereka merasa hati mereka tenggelam. Mereka telah membuat musuh negara paling kuat di dunia. Adapun Bennett dan yang lainnya, mereka berdiri dengan kaku, seolah-olah mereka sedang menghadapi kematian. Beberapa saat yang lalu, mereka berasumsi dengan pasti bahwa Levi tidak akan membunuh siapapun kecuali dia orang gila. Namun, mereka tidak menyangka dia benar-benar cukup gila untuk membunuh Tyrion. Setelah beberapa saat, Levi melihat mereka dan bertanya, siapa pemimpinnya? 4 lainnya menunjuk Bennett dengan jari gemetar. Kamu, kembali ke Siperia dengan 3 pesan ini. Pertama, berhenti mengirim orang ke sini untuk main-main dengan Erudia. Aku akan membunuh setiap orang yang datang. Kedua, jika Anda ingin mendeklarasikan perang, silakan dan lakukan. Kami tidak takut sama sekali. Ketiga, serahkan Hydrae sebelum saya secara pribadi berangkat untuk membunuh mereka. Ketika sampai pada itu, Siperia akan berubah menjadi neraka di bumi. Akibatnya, bersiaplah untuk menanggung konsekuensi dari pilihan Anda. Levi menyatakan dengan jarinya mengarah ke Bennett.
Bennett tersentak oleh ancaman itu. Beraninya kau. Ledakan. Tepat ketika dia hendak membalas, dia mengalami serangan yang sangat kuat sehingga tubuhnya meledak menjadi kabut darah. Apa? Garis bawah. Semua orang terkejut dan menatap Levi tak percaya. Pembunuhan lain. Hanya karena dia ingin mengatakan sesuatu. Semua Dragonites menjadi pucat pasi. Levi benar-benar gila. Dengan melakukan ini, dia telah menghancurkan hubungan kami dengan Siperia dan tidak memberi kami ruang untuk kembali. Sekarang, terserah padamu untuk menyampaikan pesannya. Levi melihat keempat perwakilan lainnya yang menggigil. Tepat ketika mereka hendak mengatakan sesuatu, mereka menelan kata-kata mereka pada menit terakhir sebelum mengangguk dengan keras. Tak satu pun dari mereka ingin mengulangi kesalahan yang sama dengan mati karena terlalu banyak bicara. Kalau begitu, kenapa kamu tidak pergi? Apakah Anda menunggu saya untuk membunuh Anda semua? Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Levi, mereka berempat lari ketakutan dan menghilang dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, para Dragonites menatap Levi dengan pandangan yang bertentangan dan mencoba untuk berbicara. Sebelum mereka bisa melakukannya, ekspresi Levi berubah drastis. Bersihkan tempat ini. Juga, apapun yang Anda katakan sebelumnya tidak masuk hitungan. Petik 2. Mendesah. Beberapa dari mereka menghela nafas sebelum membersihkan kekacauan itu. Dengan itu, Levi pergi bersama teman-temannya. Tidak lama kemudian, keempat perwakilan kembali ke Siperia dan melaporkan semuanya kepada atasan mereka, menyebabkan kegemparan di seluruh negeri. Setelah berulang kali diejek oleh Levi, perwakilan mereka akhirnya dibantai. Selain itu, Levi mengirim sisanya kembali dengan peringatan dan menantang mereka untuk memulai perang. Apakah Levi sudah gila? Beraninya dia mencoba dan menantang kita. Selanjutnya, dia menantang kita untuk memulai perang. Dia pasti sudah gila. Kalau begitu, haruskah kita menyerang Erudia secara langsung? Tiba-tiba, keheningan memenuhi ruangan. Secara alami, semua orang ingin mengambil alih Erudia mengingat tawaran yang sangat menguntungkan itu. Namun, sejak pembantaian 50 dewa dari Kirea, tidak ada yang cukup percaya diri untuk melakukannya. Mereka tidak berani bertindak sembrono sampai mereka menyelesaikan masalah ini. Bagaimanapun, mereka telah menderita kekalahan telak di hutan hujan Emberfall. Meskipun dampaknya tidak besar, atasan mereka telah merencanakan untuk mengatur ulang dengan membuat Idrae memantau dewa buatan. Akibatnya, mereka memutuskan untuk tidak menyerang Erudia untuk saat ini. Perang akan diumumkan cepat atau lambat, hanya saja tidak sekarang. Sehubungan dengan peringatan Levi tentang Idrae, mereka mengabaikannya, karena mereka tidak melihatnya sebagai ancaman. Jika Levi benar-benar memiliki nyali untuk melakukannya, dia dipersilakan untuk mencobanya. Meskipun begitu, kami tidak akan pernah melupakan bagaimana Levi telah mempermalukan kami. Semua orang di Siperia gemetar karena marah. Sementara itu, ketika Idrae menerima berita tentang ancaman Levi, mereka pun menertawakannya. Levi hanya mencoba menakut-nakuti kita. Jika dia benar-benar bersungguh-sungguh, dia pasti sudah membalas dendam untuk putrinya. Petik 2. Itu benar, dia hanya berbicara besar. Saya yakin dia tidak berani datang ke Siperia. Tidak perlu bagi kita untuk menganggapnya serius. Petik 2. Bab 2948 Forlevia dalam masalah lagi. Tidak hanya Idrae dan Siperia yang mengejek Levi, tetapi semua orang juga melakukan hal yang sama begitu berita itu mulai menyebar. Bagi mereka, itu hanya omelan seorang pria tak berdaya. Tidak dapat membalas dendam pada Idrae, yang bisa dilakukan Levi hanyalah mengeluarkan ancaman ompong, mengubahnya menjadi bahan lelucon semua orang. Meskipun ada beberapa yang tidak menganggapnya lucu sama sekali, seperti keluarga Kekaisaran Raisonia, mayoritas dari seluruh dunia melakukannya, terutama kelompok yang mencoba merekrut Levi untuk membantu mereka membalas dendam. Mereka juga mencemoohnya tanpa pamrih. Dia tidak lain hanyalah seorang pengecut. Bahkan, sudah jelas bagiku terakhir kali aku melihatnya. Selain mengeluarkan ancaman verbal, dia tidak memiliki keberanian untuk membalas dendam meskipun apa yang terjadi pada putrinya. Dia benar-benar tidak sepadan dengan garamnya sebagai pria atau ayah sama sekali. Petik 2. Pokoknya, dia hanya bisa berdiri dan menonton, sementara kami mengambil tindakan. Meskipun kita mungkin tidak cukup kuat untuk menghancurkan Idrae, kita masih mampu membunuh beberapa anggota mereka, dan itulah yang akan kita lakukan untuk membuktikan maksud kita padanya.
Mereka telah menerima kabar bahwa Hydrae telah mengirim 5 orang dari Siperia untuk melakukan eksperimen di area terlarang. Itu kemungkinan terkait dengan masalah dewa buatan. Karena itu, mereka membentuk kelompok untuk membunuh 5 pria dari Hydrae. Itu akan terdiri dari 13 pembunuh terbaik yang dulunya setidaknya adalah prajurit kelas Ultimate. Di antara mereka, 4 telah menjadi dewa. Terbukti, pembunuh yang berada di tingkat dewa secara alami lebih kuat daripada dewa biasa. Dengan demikian, mereka yakin bahwa mereka akan berhasil menghilangkan target mereka. Itu juga akan berfungsi sebagai pratinjau kemampuan mereka. Keesokan harinya, misi mereka dimulai. Sayangnya, berita kegagalan mereka segera tiba. Setiap satu dari 13 pembunuh terbunuh, termasuk 4 dewa. Adapun rombongan Hydrae, mereka hanya memiliki 1 pejuang yang membela mereka. Ketika berita itu akhirnya keluar, semua orang tercengang oleh betapa kuatnya Siperia. Itu berfungsi sebagai deklarasi bahwa Hydrae berada di bawah perlindungan mereka. Siapapun yang mencoba menyerang Hydrae akan menemui ajal mereka dengan cepat. Misi yang gagal menyebabkan organisasi yang berusaha membalas dendam pada Hydrae menderita kerugian yang luar biasa. Alih-alih membuktikan pendapat mereka kepada Levi, mereka malah dipukuli habis-habisan. Hasilnya memaksa mereka untuk mengevaluasi kembali rencana mereka. Bagaimanapun, kehilangan 13 pembunuh adalah pukulan berat bagi mereka. Segera, berita kegagalan mencapai telinga Levi. Sepertinya Siperia menggunakan event ini untuk menunjukkan dominasi mereka atas kita. Dr. Erebus bergemuruh. Levi, yang fokus untuk melacak ordo gerejawi, menjawab dengan dingin, "Aku tidak punya waktu untuk membunuh mereka sekarang." Dia merasa putus asa atas kenyataan bahwa dia tidak dapat menemukan tanda-tanda dari mereka dan tidak memiliki petunjuk sama sekali. Dr. Erebus berkomentar, "Saya pikir mereka sengaja menyembunyikan jejak mereka. Jika itu masalahnya, akan sulit untuk menemukannya bahkan untuk Anda. Kecuali kita bertemu dengan mereka secara langsung, kita mempertimbangkan bahwa semua orang datang dengan tangan kosong, banyak yang mulai kehilangan kepercayaan pada kata-kata Levi. Terlepas dari itu, Levi sangat percaya bahwa ordo gereja memang ada. Hanya saja mereka tidak melakukan gerakan signifikan atau ikut campur dalam cara kerja dunia, membuat mereka sulit dilacak. Saat itu, tujuan Levi adalah menemukan markas ordo. Karena ordo tersebut telah menjadi legenda selama bertahun-tahun, markas besarnya harus sangat terpencil atau tersembunyi dengan teknik khusus. Dengan demikian, akan sulit bagi siapapun untuk menemukan posisinya. Karena Anda menyebutkan bahwa mereka membutuhkan energi spiritual untuk kultivasi mereka, maka kita harus mulai mencari tempat-tempat yang secara inheren kaya akan hal itu. Sampai sekarang, bukankah semua tempat ini telah ditetapkan sebagai area terlarang? Dr. Erebus berspekulasi. Pada saat itu, Dewa Digital bergegas. Kabar buruk, ada yang tidak beres. Ada berita dari mata air suci. Forlevia dalam masalah, dan kita harus segera kembali. Pada saat Digital God selesai, Levi sudah pergi. Bepergian di udara, dia menuju Emberfall Rainforest sekaligus. Dia bahkan tidak membawa Dr. Erebus bersamanya, karena dia khawatir yang terakhir hanya akan memperlambatnya. Oleh karena itu, Dr. Erebus dan Digital God harus terbang ke sana sebagai gantinya. Bab 2949 Racun yang aku buat segera, Levi tiba di mata air suci. Awalnya, dia berasumsi bahwa Troy dan yang lainnya sedang menghadapi musuh yang kuat. Namun, dia tiba untuk menemukan bahwa mereka tidak dalam bahaya sama sekali. Apa yang terjadi? Levi bertanya dengan tegas. Forlevia pingsan di dalam mata air suci, sementara wajahnya ditutupi dengan garis-garis yang disebabkan oleh racun. Dari kelihatannya, dia telah berjuang untuk sementara waktu karena racun itu menyebabkan dia berperilaku histeris. Dia baik-baik saja sampai dia tiba-tiba menjadi gila. Sepertinya racunnya beraksi, Troy menjelaskan dengan lembut. Meskipun reaksinya membuat mereka ketakutan, mereka tidak tahu bagaimana membantunya. Selanjutnya, Levi memeriksanya. Memang, racun itu beraksi lagi. Kondisinya saat ini mirip dengan ketika dia baru saja dibebaskan. Itu berarti waktu yang dia habiskan di mata air suci tidak membantunya sama sekali. Faktanya, setiap bagian dari dirinya tampaknya secara bertahap melemah, dan dia sekarang pasrah berada dalam keadaan setengah sadar hampir sepanjang waktu. Apa yang sebenarnya terjadi? Memeriksa mata air suci,
Levi menyadari bahwa itu telah menjadi hitam. Selain itu, semua mineralnya juga telah diserap. Saat itu, tingkat penyerapan mineral telah meningkat secara signifikan dibandingkan saat mata air suci membersihkan Forlevia sebelumnya. Apa yang menyerap semua nutrisi musim semi? Saat rasa tidak nyaman merayap ke dalam dirinya, Levi menyelidiki alasannya. Saya mengerti sekarang. Itu pasti karena seberapa kuat racunnya. Ia sebenarnya memiliki kemampuan untuk tumbuh dan memperkuat dirinya sendiri. Pada awalnya, mata air suci itu menekan dan bahkan berhasil membersihkan Forlevia dari racun. Namun, racun berhasil beradaptasi dengan kondisi dan menggunakan mata air sebagai sarana untuk menyegarkan diri. Bahkan, dengan menggunakan Forlevia sebagai media, mampu menyerap lebih banyak nutrisi dari air. Lagi pula, tujuan racun itu adalah mengubah Forlevia menjadi racun itu sendiri. The Final Malice memenuhi reputasinya sebagai racun paling kuat yang pernah ada. Tidak hanya itu bisa berkembang tetapi juga tumbuh lebih kuat dengan sendirinya. Penemuan itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan Levi. Racun itu begitu kuat sehingga telah mengalahkan mata air suci sebagai gantinya. Untungnya, Forlevia telah menyerap banyak obat ketika dia berendam di musim semi sebelumnya. Atau yang lain, hidupnya akan terancam oleh racun yang beraksi. Segera, Dr. Erebus dan Dewa Digital tiba. Begitu mereka mendengar apa yang terjadi, mereka tercengang. Bukankah itu berarti mata air suci sekarang tidak berguna? Jika dia terus berendam di dalamnya, bukankah racunnya akan tumbuh lebih kuat dari memakannya? Dr. Erebus menyoroti poin yang paling penting. Akibatnya, Levi merasa putus asa. Tepat ketika dia pikir dia telah menemukan solusi, itu menjadi bumerang bagi mereka. Racunnya terlalu kuat. Bintang B itu. Levi dipenuhi amarah. Lebih penting lagi, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya menyerah pada mata air suci begitu saja? Pada saat itu, Levi dan rekan-rekannya menolak untuk menerima apa yang sedang terjadi. Apakah Ordo Gerejawi dan paruh kedua buku pegangan racun adalah harapan terakhir kita? Pada saat itu, ide untuk menemukan ramuan ajaib di area terlarang sudah mati. Bahkan di garis lay super spiritual di bawah kutub selatan, mereka tidak dapat menemukannya sama sekali. Mereka yang ditemukan di area terlarang lainnya tidak cukup kuat untuk menyembuhkan Forlevia dari keracunannya. Sekarang mata air suci tidak berguna, Levi tidak punya pilihan selain membawa Forlevia dan pergi. Meskipun demikian, dia masih harus menemukan penawar racunnya. Semuanya, kembali ke Erudia, dan cari Ordo Gerejawi. Setelah Anda memiliki petunjuk, beritahu saya segera. Saya kemudian akan memberitahu Anda cara mengenalinya. Dengan itu, Levi mengirim Troy dan 80 orang kembali ke Erudia untuk melanjutkan pencarian Ordo Gereja. Juga, dia mengajari mereka cara khusus untuk mengidentifikasi mereka. Adapun dia terus mencari ramuan ajaib di area terlarang peringkat 1. Juga, dia meminta Dewa Digital untuk tetap tinggal untuk menemukan manusia luar biasa di seluruh dunia. Jelas, Levi akan mencoba setiap kemungkinan. Sebelum dia berangkat, Dr. Erebus tiba-tiba berseru, "Mer. Garrison, saya punya ide, dan saya pikir itu mungkin berhasil." "Apa itu? Katakan padaku dengan cepat," teriak Levi cemas mengingat betapa dia merasa kehilangan. Bab 2950 Hadiah. Dr. Erebus mengusulkan, "Mari kita berikan hadiah." Apa? Siapapun yang mampu menyembuhkan Forlevia atau memberikan obat ajaib dan herbal untuk melakukannya akan mendapat hadiah yang besar. Dr. Erebus memandang Levi. Hadiah yang menguntungkan akan berfungsi sebagai katalis untuk munculnya semua jenis obat magis atau untuk tokoh kuat untuk mengungkapkan diri mereka sendiri. Lagi pula, kami memiliki banyak barang berharga untuk diberikan. Setelah menjelajahi 1 ton area terlarang, ramuan ajaib yang tidak dipedulikan Levi sebenarnya sangat berharga sehingga orang lain rela mati untuk mereka. Hanya menggantung beberapa dari mereka ke dunia akan cukup untuk membuat dunia gila berteriak-teriak untuk mereka. Lagi pula, Levi memiliki banyak dari mereka yang dimilikinya. Di atas semua yang mereka miliki di gudang, pesawat digital GAT penuh dengan mereka. Oleh karena itu, mereka memiliki persediaan ramuan ajaib yang tampaknya tidak terbatas. Selama Levi menuju ke area terlarang, mereka akan dapat terus memanen kristal energi spiritual bertonton. Di pasar, kristal energi spiritual dijual per keping.
Hanya memiliki satu atau dua saja sudah cukup bagi orang lain untuk membunuhnya. Jelas, itulah kekuatan yang dimiliki Levi. Berdasarkan nilai dari apa yang telah mereka pulihkan, Levi sudah menjadi orang terkaya di dunia. Dia mampu membeli apapun yang dia inginkan. Faktanya, hadiah yang mampu dia tawarkan akan memuaskan setiap tuntutan yang dibuat. Akibatnya, Levi merasa bahwa saran Dr. Erebus sangat brilian. Dengan menawarkan hadiah yang menggiurkan, beberapa obat ajaib atau seseorang yang kuat pasti akan menunjukkan diri mereka. Mengabaikan kemanjuran mereka, mereka setidaknya akan memberikan beberapa bentuk harapan. Baiklah kalau begitu, atur segera. Selama mereka bisa menyembuhkan keracunan Forlevia, aku akan memberikan apapun yang mereka inginkan. Jika itu tidak cukup, saya lebih dari bersedia untuk memperjuangkan apapun yang mereka minta, jawab Levi. Dengan itu, Dr. Erebus membuat pengaturan yang diperlukan dan mengumumkan hadiahnya kepada dunia. Tujuannya adalah untuk menyembuhkan Forlevia dari keracunannya. Selain itu, dia telah menggantung beberapa ramuan ajaib dan kristal energi spiritual sebagai hadiahnya. Setelah pengumuman itu dibuat, itu menyebabkan kegemparan di seluruh dunia. Meskipun banyak yang menyadari bahwa Putri Levi diracun, mereka masih dikejutkan oleh ramuan ajaib yang ditawarkan sebagai hadiah. Selain rakyat biasa, banyak dewa tidak dapat menahan godaan ramuan ajaib itu. Bagaimanapun, mereka adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh para dewa. Bahkan sepotong kristal energi spiritual yang tidak murni layak untuk diperjuangkan, apalagi yang kemurniannya jauh lebih tinggi. Dengan menggunakan aliasnya, Malaikat Erebus, Dr. Erebus telah bernegosiasi dengan 5 negara untuk menjamin keaslian ramuan ajaib. Setelah melalui proses verifikasi, ramuan ajaib semuanya dinyatakan asli. Faktanya, energi spiritual yang terkandung di salah satunya cukup untuk menciptakan dewa lain. Itulah alasan mengapa keributan terjadi. Lebih lanjut, Dr. Erebus berkomentar bahwa ramuan ini bahkan bukan yang terbaik yang mereka miliki. Faktanya, mereka memiliki banyak herbal seperti itu. Selama seseorang mampu menyembuhkan Forlevia dari racunnya, seseorang akan dapat memiliki apapun yang diinginkannya. Meski begitu, apa yang ditawarkan sebagai bagian dari hadiah sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Jika itu masih belum cukup, kristal energi spiritual bisa dilemparkan. Akibatnya, dunia terkejut begitu hadiah diumumkan. Banyak yang tergerak oleh betapa menguntungkannya itu. Bahkan Siperia, negara paling kuat di dunia, terkejut dengan pengumuman itu. Bagaimanapun, hadiahnya adalah sesuatu yang tidak mereka miliki. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak keberatan memiliki lebih dari itu. Terlepas dari bagaimana Levi berhasil mendapatkan ramuan ajaib, semua orang putus asa untuk mendapatkannya. Faktanya, hal pertama yang terlintas dalam pikiran untuk kepemimpinan Siperia adalah jika Idrae mampu menyembuhkan racun. Mereka ingin Idrae mengumpulkan hadiah jika mereka bisa. Lagi pula, semua orang di dunia mendambakannya seperti orang gila. Bersambung.